selamat pagi. Kita lanjut lagi ya di praktikum kimia analitik. Apa namanya di sini? Mana ya? Halaman selanjutnya ya. Bentar ya. Oke, ini tadi udah ya, udah saya jelasin ya kayak apa. Jadi kalau awal masuk mau praktikum udah pegang petugas pendahuluannya. Jadi itu yang dikumpulkan. Jadi sebelum masuk lab, kamu dipastikan sudah paham isi materi praktikumnya. Oke, sekarang petunjuk pembuatan. Ini juga udah tadi ya. Oke. Sekarang ini percobaan satu, pendahuluan, tidak dikerjakan. Ya, tidak dikerjakan tapi kamu sudah paham apa yang sudah harusnya kamu ketahui. Untuk memperoleh data analitik yang tepat diperlukan juga keterampilan dalam pemilihan menggunakan alat-alat laboratorium. Ketetapan memilih alat ukur dan menggunakan dapat mempengaruhi hasil yang diperoleh. Gini deh, ya di lapangannya kan kadang kamu tuh paku temennya bukan palu, kadang-kadang yang saya ketemunya. Nah, ya sepele sebenarnya, tapi nanti kalau di lapangan ya siap-siap ya menghadapi ketika peralatan tidak ada ya. Jadi itu hanya sekedar intermezzonya ya. Jadi kita harus tahu apa yang harus kita lakukan. Nah, berikut beberapa panduan umum yang dapat dilakukan untuk melatih kembali alat-alat laboratorium yang umum digunakan. Nih penimbangan. Ya, banyak segala macam. Nah, seiring dengan waktu, timbangan-timbangan kayak miligram, mikrogram itu ya, segala macam. Ada tuh alat timbangan yang yang cukup saya bilang cukup detil ya, makin detil angka di belakangnya tuh kayak gini loh, 0,0001 gram, itu makin banyak komanya makin mahal ya. Tapi saya punya alat yang standar aja, yang bukan butuh akurasi ya. Nah, ini wadah untuk penimbangannya macam-macam di sini. Terus juga pergunakan alat-alat pengukur volume. Ya, itu apa aja? Gelas ukur, pipet volumetri ya, labu ukur dan buret. Ya, ini bisa kamu searching di Google ya, agar pas lagi searching, aduh yang mana ya pipet volumetri ya segala macam ya. Buret seperti apa. Nah, ini dia. Jadi ini tidak perlu saya tunjukkan dengan media Google ya, karena ini sudah menjadi hal umum. Ada yang bilang, aduh Bu, saya mah dari SMK yang begini. Aduh, kamu harus menyetarakan diri ya. Oke, di sini juga cara membacanya ya, meniskus cembung atau cekung, atau kamu ada di rata-rata seperti ini. Terus pipet digunakan memindahkan suatu volume cairan, ini bla 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 ya. Terus pipet harus bersih ya dong waktu ini ya. Oke, terus di sini ada lagi, ini yang pakai yang karet warna orange itu ya, itu dia untuk nahan tekanan, untuk mengambilnya. Ini juga ada ya. Itu hanya teknik saja ya. Ini labu ukur seperti itu, labu ukur yang 100 ya, seperti apa. Terus oke deh, gini aja deh, biar kamu nggak ribet lah, saya kasih tahu sekalian dengan kimia organik nantinya ya. Jadi saya nggak kalau timbangan udah paham ya. Bentar ya, ini saya oke, nggak masalah ini mah ya. Google mana ya Google-nya? Oke, Google udah ada. Ini apa tadi namanya, tim neraca analitik ya, neraca analitik. Kayak apa sih wajahnya? Nah, seperti ini nih ceritanya. Ini saya close aja dulu ya. Ini makin mahal deh harganya ya. Jadi kayak ditutup gitu loh dia, kayak ruang hampa di dalam ini. Nah, memang demikian, karena kalau kena angin dikit aja ya, dia itu berubah angkanya ya, seperti itu. Tapi saya yang punya biasa banget deh, bukan yang begini, model yang ini nih ya, yang murah-murah aja yang saya punya nih, seperti ini ya, yang saya punya ya, 0,02 lah digit belakangnya, lumayan ya. Ada kok di Tokopedia dan kawan-kawan, harganya nggak sampai 100.000. Oke, terus lanjut di sini
Ini wadahnya ya. Jadi kalau pakai ini biasanya pakai cawan atau apa silakan ya, gelas piala. Botol timbang, gelas arloji. Oke, kita punya konotasi di sini. Gelas arloji, gelas piala ya. Kayak apa sih gelas arloji? Itu yang kayak cawan. Nah, ini dia. Enaknya mana yang jelasin? Ini dia. Agak nyekung ke bawah ya ceritanya tah. Ya, agak nyekung ke bawah, kayak piring tapi nyekung ke bawah. Itu gelas arloji. Ya, terus ada botol timbang. Botol timbang tuh warnanya putih, transparan. Ya. Tuh, seperti ini botol timbang. Ya. Terus cawan ya, salah. Bisa cawan Petri. Ini bentuknya kayak ini bisa seperti ini. Ini cawan ini juga bisa. Ini cawan porselin. Kalau ini cawan Petri. Ini biasanya yang di mikrobiologi. Jadi kayak tutup tutup kaleng ya kalau saya bilang. Tapi ini terbuat dari bahan yang anti panas ya. Ini. Nah, nih. Ini yang ini nih bagian yang masuknya. Thread gitu ya. Terus gelas piala. Gelas ukur ya, gelas piala itu. Nih, ya. Ini cairan ya, bukan buat kepadat ya, lain lagi ya. Cuman kita kan sering menggunakannya multifungsi ya kadang-kadang. Nah, penggunaan alat pengukur volume. Nah, ini dia. Gelas ukur udah ya tadi ya. Gelas ukur udah ditunjukin. Sekarang masuk ke sini. Ini gelas ukur. Gelas ukur tuh yang manjang ke atas ya. Kalau yang ini betul tadi gelas piala. Nih, yang ini nih gelas ukur nih. Ngukur ke atas dia. Beda ya. Lanjut. Pipet ukur. Ini pipet bisa yang kayak model cik-cik gini ya. Gimana ya? Saya punya alatnya sih. Sebentar. Ini dia. Saya punya satu. Ya. Ini dia. Nih. Ini bisa juga pipet ya, pipet tetes kalau kita bilang ya. Pipet ukur ya. Oke, pipet ukur nih seperti ini. Nah, kalau ini dia udah ada ukurannya volume. Kalau yang tadi punya saya mah nggak ada ukurannya berapa mili yang bisa diambil segala macam ya. Nah, kayak gini nih pipet tetes tapi ada miliknya. Kalau selama ini kan waktu di praktikum tidak ada ya, ambil secukupnya saja. Jadi yang main nanti di gelas ukurnya. Kayak gini dia ada fillingnya segala macam. Terus lanjut ke pipet volumetri. Pipet volumetri sama kayak tadi ya. Terus labu ukur. Ini kayak botol Jin dan Jun ya. Ini biasanya kalau mau buat larutan pakai ini ya, jadi modelnya dikunclang gini ya, bukan kocok-kocok gini, bukan diginiin gerakannya. Kayak mana ya? Jadi kalau misalnya saya punya barang seperti ini ya, seperti ini ya, mana ya, ini ya, cek ke atas bawah gini. Cara membuat larutan. Jadi pertama kan saya masukin apa, bahan padat atau bahan cair silakan, terus kamu kasih aquadesnya buat pengencernya, kuncangnya begini naik ke atas. Bukan ya, cek. Tapi kalau kamu punya alat yang bagus, kamu tinggal kasih apa tuh namanya, magnetic stirrer, taruh di atas, muter dia. Jadi nggak perlu muncang-muncang lagi. Ya, saya ketikkan magnetic stirrer ya. Nah, model kayak gini nih. Nih yang kalau jadi di sini tuh ada yang mana sih magnetiknya? Nah, ini dia. Ini magnetic stirrernya yang kecil ini ya. Ini alatnya. Jadi kita tinggal ini steering berarti muter. Ini heating berarti sekalian manasin. Oke. Jadi nanti kamu tinggal masukin aja. Tapi rata-rata yang menjadi alat yang di atas ini rata-rata adalah gelas piala. Ya. Kalau yang kemarin kimia operasi teknik kimia, nah ini vortex
ya. Nah, ke bawah. Kalau kamu buru-buru ya, kelihatan seperti ini. Kalau di sini tuh ada putarannya tuh ada red per menit, dia ngasih tahu ya segala macam. Sekarang buret, ini kamu udah lihat panjang ke atas dan ini butuh statif. Ya, ini seperti ini ya. Kamu butuh temennya tuh statif sama klep. Ini dia. Nih, seperti ini. Karena dia panjang ke atas, jadi dia ditahankan di sini. Tahan, dijepit sama statif, atas juga jepit. Jadi kita sebelum masang itu turunkan dulu, kita bagian sini ini kita kunci, kita keratnya itu kita kunci zrek gitu. Baru kita tuang cairannya untuk kita teteskan satu sedikit. Udah selesai baru kita pasang di statifnya. Biasa deh, baru kita muter keran yang biru ini perlahan. Nah, kita harus mengukur volume awal, terus berapa habisnya ke volume akhir, itulah volume yang digunakan. Kalau sekarang sih yang beginian sudah banyak ditinggalkan. Kenapa? Ketika titrasi itu banyak sekali proses penyimpangan. Kenapa dibilang penyimpangan? Ya beda. Jadi kalau titrasi itu sebenarnya begitu diteteskan langsung berubah warnanya seketika, maka itulah sebenarnya jumlah volume yang dimaksud titrannya. Cuman kadang-kadang kita kan berdasarkan mata ya, belum. Jadi dulu kala teknik kimia itu kalau mau masuk itu harus matanya tuh normal. Mana ya? Kok nggak ada? Oh ini. Ouch. Bentar ya. Panas. Oke, sudah yang ini. Udah alat ukur sampai buret ini. Lanjut pipet tadi udah ya. Bisa dengan bola karet ini, aspirator ini yang kayak Dragon Ball saya bilang, aspirator. Aspirator ini kalau yang pernah praktikum paham. Oh bukan ini aspirator, bukan ini. Jadi dia warnanya orange buat dipompa ya, bukan ini. Terus selanjutnya pipet harus bersih, dikeringkan, lap basah. Biasa ini ngebilas ya, itu umum. Terus ini yang tadi alat tadi ya, pipet volumetri ya. Terus labu ukur tadi yang buat cairan yang dikuncang, cuk gitu ya ceritanya. Dan di labu ukur itu ada garis di atasnya, dari garis atasnya itu labu ukur ya. Labu ukur mana ya? Oh ini dia. Nah di atas ini dia tuh ada garis. Jadi itu misalnya ini kan 100 mili. Nah garis ini tuh sebenarnya adalah penanda dia itu sampai di situ tuh udah 100 mili ya ceritanya. Ini kalau saya kecilkan gimana ya? Aduh biar nggak bolak-balik ya, saya kecilkan lagi ya. Oh belum, moga nggak terlalu ini. Oke, saya lanjut di sini. Ini buret, ini dia ngasih tahu titrasi tadi. Ini dia sambil manasin juga bisa ya kalau kayak gini ya. Ya mungkin ada regen yang harus dipanaskan segala macam tuh silakan aja. Analisis gravimetri, ada penyaringan, dekantasi, pengeringan, pemanasan, pemijaran, penimbangan. Ini tuh pertama kertas saring ya, kertas saring. Bentuknya tuh pucat nih. Kalau nggak bulat ya gampang, ini tinggal dibuat bulat juga bisa ya, dilipat terus ngelingkerin gini jadi bulat ya. Rata-rata tuh bulat. Kenapa bulat? Lebih mudah untuk menyaringnya. Jadi kalau nanti nggak ada gunting ya, kalau dia langsung bulat biasanya nanti kita ada tekniknya ya. Ini udah dilipat ya, lipat lagi sekali di sini kan, anggap ini lingkaran ya. Jadi nanti dia dibuat teknik. Aduh kok nggak mau sih. Jadi dibuat seperti ini, ditaruh nyaring. Jadi ini tuh penahan buat ke apa nih ya, ini kalau bahasa itunya mah corong ya,
seret gini ya. Nah, jadi dia buat nahan. Jadi nanti naruh padatannya di sini. Jadi nuangin cairan yang mengandung padatan. Seret di sini. Oke, di sini ada pemaringan, pembiaran. Ada juga yang pakai nambah pompa kayak ngisap ya. Tergantung kebutuhan kalau di sini. Cuman saya lupa namanya, corong bukan sih? Nah, ini dia, corong kaca. Ya, ini. Biasanya runcing. Setahu saya runcing ujungnya. Oke, alat pengukur volume dikalibrasi dulu ya. Oke. Tujuan percobaannya ya, jadi kayak kamu tahu cara menggunakan alat. Jadi kalau misalnya kita mau pakai cawan ya, kayak gini deh pakai alat ini nih harus kering dulu ya. Jadi kadang-kadang kita melibatkan tisu, lap, dan kawan-kawan. Kadang kalau mau nyuci itu di bawahnya kasih lap udah selesai biar tiris, dibalik nih corongnya misalnya. Punten ya, ini ya cuci ditiriskan gini, bukan begini. Kalau begini tuh ada air di sini ya. Jadi tiris bawah ini lap bersih. Kalau kamu pakai buru-buru terpaksa kamu harus pakai ngelap pakai tisu kering. Ya. Seperti itu sih kadang-kadang. Ya memang mana ya? Karena teknis pelaksanaannya seperti itu ya. Jadi kamu udah tahu bioret mana, pipet volumetri, labu ukur, gelas ukur, Erlenmeyer, kamu belum lihat. Yang kayak ini dia. Yang enggak, ini ada tutup nggak ada tutup ya, tergantung kebutuhan ya. Terus termometer udah tahu, cawan persolin tadi yang kayak cawan Petri tapi bentuknya dari kayak model mangkok Cina ya. Terus corong udah ada, pengaduk tahu kan ya, batang pengaduk. Batang pengaduk seperti ini ya. Ini kan ada yang bulat, ada yang kecil ini. Ayo yang mana? Jadi yang dipakai itu yang atas buat pegang, yang bawah untuk ngaduk, kayak sendok ya kalau bahasanya. Terus kaca arloji yang tadi ya, yang dia transparan putih nyekung ke bawah kayak wajan kalau saya bilang. Kaki tiga ini buat dibunsen. Kaki 3 nih ya. Terus kasanya buat alas di atas ini, kasa asbes nih. Jadi ini kalau udah habis ya beli lagi kita ya. Terus desikator kayak wadah yang ada untuk nah seperti ini baru desikatornya aja, belum dikasih dengan siapa sih silika gelnya ya. Ini baru ya. Jadi ini untuk mengambil, kalau kita habis manasin, masukin dulu bendanya ke dalam untuk, jadi kalau dia panas langsung sentuh dengan si neraca atau timbangan itu merusak sebenarnya, karena dia punya sensornya tuh mudah tidak peka dengan panas ya. Jadi ini masih kosongan, nanti akan diisi dengan silika gel. Nah, silika gel itu kayak bukan yang kayak kecil-kecil gini ya, keluaran dari bungkus ini ya, banyak dia seperti itu. Terus kertas saring udah, oven kalau kamu udah ke lab udah lihat barangnya kayak apa, antara oven sama inkubator tuh mirip. Kalau ini saya punya, nanti bisa dibantu lah untuk yang model kandungan kadar air. Gegap ini apa ya, saya belum pernah dengar apa nama bahasanya ya. Gegap ini kayaknya salah tulis deh ya. Botol timbang tadi udah, neraca udah, botol semprot kayak tuang gitu yang ujungnya lancip. Nah ini dia, ujungnya tuh lancip nih, jadi kamu tekan bagian bawah botol itu, serep gini, nanti airnya ngalir ya. Kalau ini mah buat bersihin kaca lain ya. Kalau ini gula pasir nih lain, cuma untuk menggunakan bahannya. Oke, prosedurnya ini ya. Terus ini adalah volume, ini teknis pelaksanaannya ya. Ada yang ngeliat seperti ini, bisa sampai tahu koma-koma begini, wah hebat banget lah ya. Terus ini begini. Nah sekarang percobaannya, penentuan kadar kalsium sebagai kalsium oksalat. Jadi teori dasarnya itu gravimetri berdasarkan berat ya. Tujuannya menentukan kadar kalsium sebagai kalsium oksalat. Terus prosedurnya gimana? Panaskan corong yang tadi, dan kertas saring bebas abu, yang kertas saring yang tadi yang bulat tanpa sampel.
lalu timbang beratnya sampai konstan. Nah, panasnya itu di 115 derajat Celcius, pakai oven berarti ya. Bu, kebakaran nggak nanti Angus? Enggak ya ceritanya. Terus timbang dengan teliti kalsium 0,4 gram, masukkan ke dalam gelas kimia. Gelas kimia itu yang gelas piala tadi. Udah tambahkan. Terus tambahkan juga 5 ml air, 7,5 HCl 1:1 ya. Lah, 1:1. Kalau 1:1 mah jadinya 5 ya. Kemudian panaskan bagian itu. Kalau panaskan kamu bisa pakai yang tadi, kamu bisa pakai kompor listrik ya di sini ya. Kompor listrik seperti ini kalau yang di lapangan. Bisa beli ini juga, wow mahal juga ya. Terus udah itu bilas dinding gelas kimia dan batang pengadut, kamu kasih air di situ, kasih indikator metil merah, terus panasin lagi sampai mendidih. Berarti ini kompornya benar kompor listrik. Terus tambahin amonium oksalat, tambahin larutan amonia. Terus sudah itu setelah endapan mengendap, beberapa tetes amonium oksalat sampai tak keruh lagi. Terus disaring deh dengan kertas saring bebas abu tadi. Terus panaskan. Jadi kertas saring itu sebenarnya nggak bisa langsung dipakai ya, dipanasin dulu di oven ya. Oke. Sekarang nih percobaan yang ketiga, penetapan kadar air, kadar abu dari bahan makanan. Kalau kadar abu saya nggak bisa bantu karena alatnya mesti alat lab itu ya. Kalau kadar air saya oke. Kadar air ya juga sama, gravimetri tak langsung. Ada selisih berat bahan sebelum dan setelah. Ingat kalau kita punya bahan jangan lupa wadahnya dihitung ya. Kadang kita suka lupa. Itu sepele tapi sering terjadi masalahnya ya. Terus prosedurnya gimana? Cawan porselin yang dipakai yang kayak Cina tadi loh, mangkok cawan porselin nih ya. Itu dikeringin dulu, masukin ke oven. Ya ampun Bu, ribet banget emang begitu ya. Takut karena ini kan dia menyerap air ya, jadi dikeringkan dulu di 105 derajat Celcius selama setengah jam. Terus masukin kira-kira 2 gram contoh pada botol timbang yang tadi. Kamu bisa pakai botol timbang atau enggak silakan sih, nggak masalah ya. Terus keluarkan botol timbang berisi contoh, dinginkan dan masukkan dalam pengering. Tuh kalau ini masukin ke oven maksudnya. Terus timbang kembali ya. Ulangi sampai bobot konstan, hitunglah kadar air. Nah itu bisa kita ganti dengan bahan lain ya. Terus kadar abu, cawan porselin keringkan dulu 100 derajat Celcius setengah jam, dinginkan dalam desikator. Nih, kalau di sini kan dia tidak pakai desikator. Kenapa? Ini kan langsung diproses, ya. Udah itu timbang 1 gram contoh, masukin ke cawan porselin. Oke, karena dia mau pakai cawan porselin itu langsung untuk menimbang bahan. Kalau yang di sini, lihat, cawan porselin ini, terus masukkan kira-kira ini juga nunggu ini sebenarnya ya, masukin juga ke desikator. Ya, sorry ya, saya ulang ya. Cawan porselinnya dikeringkan dulu di oven setengah jam. Udah selesai itu, kamu masukin dulu ke desikator. Jangan langsung, karena dia akan sentuhan dengan timbangan dan akan membuat rusak timbangan. Udah selesai, dimasukin dalam desikator dulu, didinginkan. Terus timbang 2 gram, taruh tuh di cawan porselin. Ya. Nah, sama seperti ini. Ya. Kalau di sini dia kalau dia mau buat kadar abu, kamu cawan porselin keringkan 100 derajat Celcius selama setengah jam, terus dinginkan dalam desikator. Dinginkan, timbang ya. Udah timbang di sini, timbang sekitar 1 gram, terus masukkan ke dalam cawan porselin. Pijarkan bunsen tuh yang beginian. Nih, bisa bunsen ini, bisa bunsen ini. Tapi yang umum kalau dipakai praktikum ini, yang isi yang warna biru ini spiritus. Ya. Nah, terus pinjaman tidak berasap lagi, masukkan ke dalam tanur. Nih, kita nggak punya tanur. Tanur tuh bisa 1000 derajat Celcius. Yuk, ya. Kecil ruangannya rata-rata, ya. 100 derajat, masukkan dalam tanur, contoh menjadi abu 100 derajat Celcius. Kalau ini emang bener kok, beda banget sih Bu dengan oven. Kenapa dia nggak bisa? Ya beda. Tanur yang di sini tuh proses di sini emang mau buat jadi abu, dijadikan dia jadi karbon, arang ya kita bilang. Udah itu dinginkan dengan desikator, timbang, terus hitung berapa berat konstannya, hitung kadar abu dalamnya. Cobaan 4 nih, standarisasi HCl H2O NaOH. Jauh banget ya. Oke, pendahuluan seperti ini. Terus
Lanjut ya, ke bawah. Tujuannya kita mau menentukan konsentrasi. Kan kemarin tuh ada yang nanya tuh ke saya, ya Bu, Backlin namanya punya 5,25%. Ini enggak sih? Nah itu harus diuji. Saya nggak tahu Backlin beneran nggak punya 5,25% NaOCl ya. Nah ini apa aja alatnya? Burette, Erlen, Mayer, botol, semprot, corong, gelas ukur, labu ukur, pipet perimetri, asam oksalat, boraks, fenotelin, metil merah. Ini standarisasinya ya. Terus ini standarisasinya. Udah selesai. Sekarang masuk ke penentuan kesadaran air. Ini pendahuluannya. Ini mau ngecek airnya sadah apa enggak ya. Yang kadang-kadang sadah itu kayak apa itu namanya? Deterjen ya kita bilang. Oke, mau tahu kesadaran totalnya dengan EDTA, itu regen ya. Oke, ini Burette, Erlen, pipet, labu ukur, umum ya ini semua ya. Terus ini udah selesai. Oke, yang mahal nih buffernya. Aduh, nggak tahan deh beli buffer. Sebentar. Oh, saya nggak punya reagennya tuh EDTA dan kawan-kawannya. Kalau buffer saya punya. Oke, ini udah selesai. Sekarang yang percobaan ke-6. Oke, ini ya. Hari ini Ibu cuma nunjukin ini doang kok ya. Biar kamu tahu isi praktikumnya kayak apa, modelnya kebayang ya. Nanti kalau udah ketemu saya kasih filenya ya. Oke, ini kita nggak punya kuvetnya ya. Kita nggak punya alat ininya. Belum ada. Tunggu kita pasti punya ya. Tenang aja. Corong pisah, gelas ukur, pH meter, ini segala macam. Terus ini kita ngitung panjang gelombangnya. Kalau yang ini ada beberapa sih udah ditinggalkan ya, dan juga kalau penggunaannya tidak bisa langsung oleh kalian kalau alatnya baru bagus ya. Takutnya salah penggunaan sebenarnya. Waktu itu juga saya pernah numpang nge-lab di kampus orang, juga tidak boleh pegang langsung alat ini karena sensitif ya panjang gelombang. Kayak apa sih kuvet Bu? Yang gini kotak dia kuvet. Nah ini dia, ini tuh nggak boleh kebaret. Kalau kebaret dia ngebacanya juga bias ya. Jadi naruh kotaknya aja sensitif banget ya, tempatnya tuh kayak sekatnya tuh dari tidak boleh bersenggolan ya. Nih, nah ini letak nih, ini tempat dia tuh. Terus yang ini pemisahan komponen organik, kromatografi ya. Kayak apa sih Bu kromatografi gas? Ini juga kita belum punya, barangnya mahal. Tunggu ya. Oke, ini lanjut, ini tinggal 1 halaman lagi selesai ya. Oke, ini efisiensi kolomnya, dia nyari waktu retensi, lebar, dasar puncak. Ini banyak banget yang pakai loh kalau lagi penelitian. Oke. Nah, itu aja hari ini tentang kebutuhan kamu di praktikum kimia analitik. Kimia organiknya nyusul ya. Hari ini capek, mau ngerjain yang lain juga. Terima kasih atas masukan sarannya di channel DCU. Hari ini saya lebih kepada memikirkan kembali apa yang harus kita lakukan ketika apa yang kita butuhkan. Tetap semangat selalu di channel DCU dan sampai jumpa lagi.